Nah, di sini saya ingin melihat tentang satu tokoh dalam firman Tuhan yang sebenarnya tanpa kita perhatikan bahwa asli namanya adalah namanya sebenarnya kalau diterjemahkan artinya adalah anjing, yaitu Kaleb. Gitu ya, dalam firman Tuhan mungkin kita beberapa kali mendengar nama Kaleb. Sebenarnya kalau kita lihat dalam aslinya dalam terjemahan bahasa Ibraninya, Kaleb itu di sana tulisnya Caleb yang artinya adalah anjing. Gitu ya. Jadi ini adalah tokoh dalam firman Tuhan yang namanya berarti anjing, yaitu Kaleb. Dan kalau kita lihat tentunya Anda cukup familiar dengan siapa itu Kaleb. Dia adalah salah satu dari 2 orang dari 12 pengintai yang memberikan kabar baik. Jadi pada waktu 12 pengintai diutus oleh Musa, dari 12 itu ada 2 orang yang memberikan kabar baik, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Gitu ya. Nah, nama Kaleb ini biasanya tidak terlalu familiar di Alkitab, cuma muncul pada saat-saat seperti itu aja. Kita akan lihat beberapa ayat tentang Kaleb ini ya. Dalam Yosua 14 ayat 13 sampai 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Jadi ini setelah Yosua bersama-sama dengan Kaleb asli masuk tanah perjanjian, kemudian Yosua membagi wilayah, gitu ya. Dan dia memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itu sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Dan ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Itulah Kaleb. Jadi kalau kita perhatikan salah satu ciri khas dari seekor anjing adalah dia punya hati yang setia. Dia punya karakter yaitu setia. Dan kalau kita lihat tadi dalam Alkitab tadi bagaimana dia berusaha untuk pulang, walaupun banyak orang menganggap ya itu hanya kebetulan saja, tetapi si anjing ini udah berusaha menempuh jarak berapa kilometer untuk akhirnya pulang ke rumah tuannya, walaupun dengan kondisi yang kurus dan tertatih-tatih dan berapa hari dia ada di perjalanan, akhirnya dia bisa kembali pulang pada tuannya. Itu adalah karakter atau sifat seekor anjing, di mana dia sangat setia. Gitu ya. Dan tadi Kaleb adalah contohnya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan di Mazmur 33 ayat yang keempat dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan dengan setia. Allah yang kita sembah, salah satu sifat yang utama dari Allah adalah dia setia. Banyak sekali kita ketemu dalam firman Tuhan bagaimana kasih setia Tuhan selalu antara kasih dan setia itu menjadi sesuatu hal yang seperti mata uang yang bersebelahan, sehingga itu menjadi satu ungkapan kata yang menjadi satu, kasih setia. Gitu. Setia ini melengkapi kasih, dan kasih itu mendasari sebuah kesetiaan. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Itu adalah karakter Allah kita. Dan Kaleb memiliki sifat ini. Kaleb adalah orang yang setia. Karena itu diambil namanya Caleb. Gitu ya. Dalam Mazmur 36 ayat yang kelima dikatakan, ya Tuhan kasih-Mu sampai ke langit, kasih-Mu sampai ke langit. Lanjutannya, setiamu sampai ke awan. Jadi ciri Tuhan adalah kasih dan setia. Gitu. Dan kalau kita perhatikan sekarang, apa sih yang Allah inginkan dari kita umatnya? Dalam Amsal 12 ayat 22, dikatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Allah berkenan pada orang yang setia. Orang yang mengikut Tuhan dalam kondisi apapun juga, baik pada saat senang, baik pada saat susah, pada saat dia menghadapi sesuatu yang dia sukai, atau pada saat dia sesuatu yang mungkin berat buat dia. Itu adalah kesetiaan yang dibutuhkan. Dan Tuhan berkenan pada orang yang setia. Gitu. Ayat yang terakhir di Amsal 19 ayat 22 dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Tidak ada hal yang lebih utama yang perlu dimiliki pada seseorang atau karakter yang penting pada seseorang selain kesetiaannya. Itu sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, dari sini kita belajar seperti anjing ini, seperti Kaleb, bagaimana dia setia, bagaimana dia bertahan menghadapi segala sesuatu untuk kembali ke tuannya. Gitu. Kita belajar untuk setia. Allah kita sudah melakukannya dengan setia. Dia melakukannya dengan kasih dan setia. Dan itu teladan yang kita perlu teladani. Dan Allah mau dari kita adalah kesetiaan. Bukan hanya kita hanya ikut Tuhan pada saat segala sesuatu sedang baik. Bukan hanya kita ikut Tuhan pada saat segala sesuatu yang kita inginkan kita peroleh. Bukan cuma itu. Tapi kita tetap setia walaupun apapun yang terjadi. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tetap setia mengikut Tuhan. Makasih sudah menonton.